Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik siswa kelas 7A rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tafsir. Setelah pekan kemarin kita melaksanakan ulangan harian ya. Insya Allah hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu melanjutkan potongan yang kemarin ya. Kemarin kita terakhir surat Al-Ikhlas, ini adalah surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Baik, dengan memohon taufik dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam mengikuti pembelajaran dan semoga Allah memudahkan kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita mulai pada tafsir surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Tentunya ini ayatnya dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Baik, sudah. Kita masuk ke berikutnya, yaitu kosakata ya. Kosakata di sini surat Al-Lahab ada 4 ya. Yang pertama tabbat, yang kedua lahab, yang ketiga jidiha, yang terakhir masad. Pada tabbat artinya celaka atau rugi. Lahab artinya menyala-nyala ya, atau bergejolak. Yang jidiha artinya lehernya. Itu. Dan masad artinya tali dari sabut kayu. Insya Allah mudah ya untuk dihafal dari 4 kosakata tersebut. Kita lanjut langsung ke pertama ya, asbabul nuzul atau sebab turunnya surat ini. Ya, bisa kita simak di dalam buku kalian ataupun di layar HP ini. Asbabun nuzulnya adalah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Bato. Ya, Al-Bato. Itu suatu gunung ya. Kemudian naik ke gunung dan memanggil dengan seruan yang sangat keras. Yaitu dengan seolah-olah beliau akan menyampaikan sesuatu. Jadi tradisi di sini seandainya ada orang yang naik di atas gunung kemudian berteriak itu seolah-olah di sini tuh ada mau mengadakan pengumuman yang sangat penting. Maka ketika orang-orang itu melihat, wah, itu siapa itu? Oh, ternyata Muhammad. Baik, maka orang-orang pun berbondong-bondong mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penasaran apa yang mau disampaikan. Ya, memanggil wahai segala manusia, maka orang-orang itu pada berkumpul. Ini mau menyampaikan apa ini Muhammad, seperti itu. Orang-orang di sekitarnya semuanya berbondong-bondong, bahkan yang tidak bisa hadir itu mewakilkan orang. Nah, misalnya ada fulan yang nggak bisa hadir, maka ayo mewakilkan anaknya atau budaknya untuk mengikuti apa yang akan Nabi sampaikan. Maka ketika orang-orang berkumpul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana sekiranya aku mengabarkan kepada kalian bahwa musuh itu di balik bukit ini segera menyergap kalian? Maka apakah kalian akan membenarkanku? Karena Rasulullah ini termasuk mendapat gelar Al-Amin ya, orang yang dipercaya, tidak pernah dijumpai ya sebelum beliau menjadi nabi itu kebohongan satupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang hidup bersama beliau sebelum beliau diangkat menjadi nabi itu pasti suka karena sifat amanahnya. Ya, amanahnya bisa dipercaya seperti itu. Jadi
dari sifat yang dimiliki oleh Rasulullah itu menyebabkan masyarakatnya itu percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dijawab oleh mereka pun menjawab. Mereka menjawab, ya, iya, maksudnya apa? Tidak mungkin kami tidak percaya kepada kamu karena kamu adalah orang yang terpercaya. Kemudian beliau pun lagi menjawab, sesungguhnya aku adalah orang pemberi peringatan bagi kalian. Sesungguhnya di hadapanku akan ada azab yang pedih. Jadi kalau tadi disampaikan nanti bakal ada musuh yang akan menyerang, do percaya ora? Maka semuanya bilang percaya karena tidak ada riwayat Rasulullah itu pernah berbohong. Kemudian Rasulullah mengatakan, maka yang sebenarnya nanti akan ada azab yang akan menimpa bagi orang-orang yang mendustai Allah dan Rasulnya. Dan itu jelas, itu juga kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka hal itu pun seolah-olah khususnya bagi Abu Lahab nih, orang yang paling pertama menjawab itu. Ya, sudah berkumpul, Abu Lahab pun juga datang ya, sudah berkumpul, ternyata yang ditanyakan tentang azab ya. Kemudian langsung Abu Lahab itu marah. Apakah hanya karena itu kamu mengumpulkan kami? Apa mau arep ngomong kuwi to? Kowe kok ngumpul ke wong akeh kaya ngene iki? Sambil menunjukkan tangannya. Bentuk kekesalan, bentuk kemarahan. Apakah hanya karena itu kamu mengumpulkan kami? Sungguh kecelakaanlah bagimu dan malah melaknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh celakalah bagimu. Maka setelah itu langsung Allah menurunkan surat ini Al-Lahab ini, menurunkan firman surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabim wa tab ilal akhir, sampai terakhir. Ini dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ini ya sebab turunnya dari surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Selanjutnya kita langsung masuk pada tafsirnya di ayat yang pertama ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tadi ya melaknat dan mencela karena tadi dikatakan dia adalah orang yang pertama kali marah ketika Rasulullah menyatakan ingin menyampaikan pengumuman tadi dengan menunjukkan tangannya, dan benar-benar dia akan celaka, watab, dan sungguh dia akan binasa, yakni benar-benar telah terjadi hal yang tersebut, kerugian dan kebinasaan bagi Abu Lahab. Masuk ayat yang kedua, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna bagi Abu Lahab harta dan anak-anaknya. Ketika dia mengumpulkan banyak uang, dia menjadi orang yang kaya, dia mempunyai banyak anak atau keturunannya, tapi ternyata tidak ada manfaatnya. Ma'aghnanu maluhu wa makasab, tidak bermanfaat bagi apa yang dia usahakan, baik itu usaha yang berupa harta ataupun usaha yang berupa anak. Ya, ini tidak berguna bagi Abu Lahab, harta dan anak-anaknya. Keduanya tidak mampu menolak azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun ketika azab tersebut turun menimpanya. Bahkan di dalam sirah dijelaskan bahwasanya Abu Lahab ini meninggal dalam keadaan sakit ya, yang anak-anaknya itu pun tidak mau mengurusinya malahan ya, sehingga mati dalam keadaan hina. Belum lagi nanti di akhirat azab sudah menunggunya. Selanjutnya tafsir ayat yang ketiga, saya selana ronda talahab. Nah ini kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, api yang menyala-nyala, yakni akan dimasukkan Abu Lahab ke dalam neraka yang apinya sangat besar. Kalau seseorang dibakar dengan sedikit api neraka saja sudah merasa kesakitan, kepayahan, kesusahan, apalagi dibakar dengan api yang sangat besar. Kemudian wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya ini Ummu Jamil ya,
ya mendapat gelar Ummu Jamil karena memang dikatakan dia adalah wanita yang cantik. Tapi kecantikannya tidak menggambarkan kesolehannya. Cantik hanya pada fisiknya, tapi ternyata akhlaknya sangat sangat buruk. Ya, apa yang dilakukan oleh istri Abu Lahab ini, yaitu istrinya pembawa kayu bakar yang memikul duri untuk dilemparkan ke jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW untuk mengganggu jalannya. Jadi ketika Nabi lewat di jalan situ, sebelumnya dia inteh, dia tahu, kemudian disebarlah duri atau kayu-kayu yang tajam. Atau ulama tafsir juga menyebutkan, atau orang ini membawa kayu bakar, intinya menyulut kemarahan orang, memberikan fitnah, memberikan gangguan dari kata-katanya, sehingga orang-orang membenci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayu bakar di sini bisa berarti memang kayu-kayu bakar yang berduri itu untuk mengganggu jalan Rasulullah, ataupun kayu bakar di sini adalah menyulut kemarahan, emosi atau kebencian masyarakat sehingga mereka membenci pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini sangat jahat berarti ya. Dan ayat yang terakhir, fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut, yakni lehernya ada tali dari sabut yang kasar dari dalam neraka. Ya, karena ini bentuk menghinakan Allah, menghinakan hambanya yang mengganggu dakwah utusannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari surat ini bisa kita ambil faidahnya. Yang pertama, Al-Quran mempunyai bahasa yang lembut. Kenapa dikatakan bahasanya lembut? Karena di sini Abu Lahab ini termasuk sebutan yang baik, yang bagus. Karena nama Abu Lahab yang asli adalah Abul Uzza, dan nama ini jelas menyelisihi syariat Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza. Tidak ya, Al-Uzza adalah sembahan orang-orang kafir. Jadi itu Allah ganti dengan Abu Lahab. Ini sebutan yang lebih baik. Jadi Al-Quran itu lembut ya, mempunyai bahasa yang lemah, lembut. Kemudian yang kedua, menunjukkan kebenaran Al-Quran dengan peristiwa yang menimpa Abu Lahab dan istrinya. Jadi benar apa yang sudah dijelaskan oleh Allah. Allah mena'in Abu Lahab celaka, istrinya pun celaka. Itu benar-benar celaka. Dan mereka ketika di dunia meninggal dalam keadaan hina. Jadi Al-Quran sebagai bukti bahwasanya ini benar. Allah hinakan mereka di dunia, dan nanti di akhirat juga akan disiksa dengan azab yang sangat pedih. Dan keduanya benar-benar ya meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk Islam. Keduanya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kekerabatan seorang dengan orang yang baik tidak bermanfaat selama tidak beriman. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Lahab adalah hubungan paman dan keponakan. Bukan berarti terus itu pamannya Nabi pasti masuk surga, ya tidak. Bahkan itu anaknya Nabi pasti masuk surga, ya belum tentu. Ya, buktinya Nabi Nuh anaknya tidak beriman, maka terpisah di akhirat. Maka yang bisa memberikan manfaat pada dirinya di akhirat adalah keimanannya. Bukan berarti kalau orang tuanya ustadz, anaknya juga pasti ustadz. Ya tidak. Tergantung usahanya, bagaimana keimanannya dari orang tersebut. Ya, apalagi hanya temannya ustadz kibar, ustadz besar, tapi tidak mengambil faidah ilmu, tidak mengamalkan kebaikan, ya sama saja tidak bermanfaat walaupun punya banyak teman yang soleh. Begitu ya. Selanjutnya, yang keempat, harta dan anak pun tidak bermanfaat. Sebagaimana kekerabatan tidak mendatangkan manfaat bagi manusia di sisi Allah, demikian juga harta dan anak. Harta kalau tidak kepemilikannya tidak dasar dengan iman, justru harta itu akan membawa seseorang kepada pemelancengan. Ya, begitupun juga anak. Ketika anak itu tidak dikenalkan dengan agama, anak itu nanti mungkin tidak memberikan manfaat, bahkan di dunia pun tidak bermanfaat.
kita jumpai banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anak yang bahkan membunuh orang tuanya. Maka ini disayangkan ya, harapannya semoga nanti anak-anak semua menjadi anak yang soleh. Selanjutnya, namanya keliru ya, nggak masalah, yang penting isinya benar, yaitu balasan itu sesuai dengan amalannya. Ya, sebagaimana dulu ketika di dunia Ummu Jamil memikul kayu yang berduri untuk dilemparkan ke jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW, maka Allah juga menjadikan baginya memikul tali dari sabut yang kasar di lehernya di dalam neraka pada hari kiamat. Itu Allah berikan balasan. Maka hendaknya kita melakukan perbuatan atau amal yang baik, sehingga harapannya nanti Allah juga akan memberikan balasan yang baik kepada kita, baik balasan di dunia ataupun di akhirat. Dan yang terakhir adalah Allah menghinakan Ummu Jamil dengan siksa di lehernya. Kenapa? Sesungguhnya leher termasuk anggota tubuh yang terhormat bagi seorang wanita, di mana di leher itu sering kita jumpai ya, ada kalung, perhiasan, dan yang lainnya. Maka Allah hinakan istri Abu Lahab atau Ummul Jamil ini di akhirat dengan menjadikan lehernya dari tali, dijerat dari tali yang dari sabut ya, tali sabut yang sangat kasar. Ya, yang sangat kasar, yang seharusnya mungkin itu yang paling lebih pentas dengan kalung, dengan perhiasan, tapi enggak, Allah berikan tali dari sabut yang dengannya itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu siswa kelas 7A yang semoga selalu dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita tafsir di surat Al-Lahab atau Al-Masad. Semoga kita bisa mengambil manfaat atau faidahnya, dan semoga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dulu ya, insya Allah kita lanjutkan di pembelajaran yang berikutnya. Sekian Ustadz akhiri, nanti ada beberapa latihan, silahkan bisa dikerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.